Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risma Trisnawati dari kelas 19A2 Prodi S1 Farmasi dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Chi-square dari mata kuliah Statistika Farmasi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistika Farmasi. Apa aja sih materinya yang akan saya jelaskan? Nah, langsung aja. Materi Chi-square yang pertama yaitu kita mengenali apa sih kegunaan dan karakteristik dari Chi-square itu. Kegunaan Chi-square yaitu uji Chi-square ini berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, kemudian untuk karakteristik Chi-square yaitu di mana nilai Chi-square itu selalu positif. Yang kedua, terdapat beberapa keluarga distribusi Chi-square yaitu distribusi Chi-square dengan DK sama dengan 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, bentuk distribusi Chi-square adalah menjulur positif. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas rumus dari Chi-square itu sendiri, di mana X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung F0 dikurangi Fe kuadrat dibagi Fe. Nah, di mana untuk keterangannya X kuadrat itu nilai dari Chi kuadrat, di mana Fe itu frekuensi yang diharapkan. Kemudian untuk F0 itu sendiri yaitu frekuensi yang diperoleh atau diamati. Nah, untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh soalnya. Nah, di mana contoh soalnya seperti ini. Langkah-langkah yang pertama yaitu menulis hipotesis HA dan HO. Di mana HO di mana X sama dengan 0 itu berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Kemudian jika HA X tidak sama dengan 0, berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Langkah yang kedua yaitu kita membuat tabel kontingensi, di mana tabelnya yuk kita buat. Yang kedua, kita membuat tabel kontingensi. Di mana tabelnya? Nah, karena di soal ada dua jenis, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kita tuliskan di sisi sini. Kemudian untuk macamnya, laki-laki yang suka olahraga, otomotif, shopping, komputer, nah itu kita tuliskan di atas. Kemudian kita masukkan angka-angkanya di bawahnya. Kemudian nanti kita total. Nah, setelah kita isi nih semuanya, nah kemudian kita lanjut nih langkah yang ketiga, yaitu apa? Mencari nilai Fe-nya. Nah, Fe itu sama dengan total dari baris dikalikan dengan total kolom. Kemudian dibagi dengan total keseluruhan. Misalnya kita cari Fe yang ini, laki-laki yang suka olahraga. Nah, Fe-nya sama dengan total dari barisnya laki-laki yang suka olahraga yaitu berapa? 120. Maka kita tulis 120. Kemudian dikali total kolomnya. Laki-laki yang suka olahraga berapa? 40. Kita tulis. Kemudian dibagi nih sama total keseluruhan. Total keseluruhannya yaitu 200. Maka kita tuliskan 200. Nah, 120 kali 40 yaitu 4.800 dibagi dengan 200. Nah, hasilnya berapa? 24. Kemudian contoh Fe yang kedua yaitu kita ambil yang perempuan. Perempuan suka olahraga. Yaitu total barisnya berapa? 80. Kemudian dikali dengan total kolom berapa? 40.
dibagi dengan total keseluruhan yaitu 200. Kurang lebih berapa? Ini coret, ini coret. 8 kali 4, 36. Terus kemudian dibagi 2. Jawabannya yaitu 18. Kemudian yang selanjutnya sampai nih contoh FE yang terakhir. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang keempat nih, mengisi nilai FE ke dalam tabel kontingensi. Di mana? Nah, setelah kita buat tabel seperti ini pada langkah keempat, kemudian isikan pada tabel F0 ini dari tabel pada langkah nomor 2. 27, 13, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita total dari FO-nya. 27 tambah 13, 40. Nah, setelah FE kita sudah masukkan angkanya, kemudian kita juga total semuanya. Nah, jadi di kolom ini sama ini itu harus sama. Lihat ya, sama. 50 juga ini 50, sama. Begitupun juga di sini. 200 dengan 200, sama. Langkah yang kelima yaitu menghitung nilai dari C²-nya. Nah, di mana X kuadrat kita masukkan di rumusnya yang tadi, sigma F0 dikurangi FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Sama dengan 27 dikurangi 24 kuadrat dibagi 24. Tambah jadi 5,729 ini adalah nilai X kuadrat hitungnya. Langkah yang keenam yaitu menentukan kriteria pengujian. Di mana jika X kuadrat hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel, maka HO diterima. Tetapi jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel, maka HO ditolak. Kemudian, langkah yang ketujuh yaitu menentukan nilai X kuadrat tabel. Di mana yang pertama mencari taraf signifikansi, di mana alfa sama dengan 0,05. Kemudian mencari DF, di mana baris dikurangi 1 dikali kolom dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 1. 1 dikali 3 sama dengan 3. Yang ketiga, kita mencari X kuadrat tabelnya, yaitu 7,81. Nah, kemudian X kuadrat hitungnya kita dapatkan 5,729. Untuk X kuadrat tabelnya kita dapatkan 7,815. Nah, kemudian kita bandingkan nih. Nah, jadi X kuadrat hitung nilainya kurang dari X kuadrat tabel, jadi HO diterima. Nah, kesimpulannya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hobi. Nah, terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.